Bab 341 Perdebatan. Tang Wulin tersenyum pahit. Hitung aku keluar. Saya memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan dan tidak ada waktu untuk disisihkan. Lagi pula aku sudah ketinggalan banyak kelas. Lebih dari sebelumnya. Tang Wulin merasa terdesak waktu. Dia harus mengimbangi kuliah intens di Shrek Academy. Dan sekarang dia memiliki 3 cincin jiwa. Ada 2 guru pandai besi yang menunggu untuk membimbingnya. Dia akan terkutuk jika dia membiarkan kedua sia-sia. Baiklah kalau begitu. Su Xiaoyan terkikik. Jiwa roh macam apa yang menurut kalian harus aku dapatkan kali ini? Saya punya banyak uang. Dan Big Sis Gu Yue mengatakan dia bisa memberi saya diskon. Tang Wulin berpikir sejenak. Yang terbaik adalah mendapatkan jiwa roh yang cocok denganmu. Tentu saja. Karena itu juga tergantung pada pemilihan yang tersedia. Kesempatan akan memainkan faktor besar dalam hal ini. Semoga berhasil. MN. Sebelum mereka bisa mengatakan hal lain, Shen Yi tiba di peron dan mendekati podium. Ayo mulai kelas. Tang Wulin memutar kepalanya untuk menemukannya menatap langsung ke arahnya. Mengambil isyarat. Dia melonjak seperti roket dari kursinya dan berteriak. Berdiri. Seluruh kelas bangkit bersamanya. Selamat pagi guru. Shen Yi mengangguk. Puas. Ambil tempat dudukmu. Tatapannya bergerak dari Tang Wulin ke seluruh kelas. Tajam dan cerdas seperti elang. Hari ini kita memiliki kelas tempur. Anda akan bertarung bersama dalam kelompok pembuat misya Anda. Anda tidak akan bertengkar satu sama lain. Tetapi dengan saya atau Guru Wu, pemimpin grup, pimpin grup Anda. Kita pergi sekarang. Shen Yi dan Wu Zhangkong berjalan menuju pintu tanpa melirik kedua. Kelas tempur. Pikiran itu membuat Tang Wulin terkejut. Kemudian kegembiraan praktis menggelegak keluar dari dadanya. Bagaimanapun, dia baru saja menerima cincin ketiganya dan menghancurkan segel Raja Naga Emas lainnya. Jika bukan karena kontrol diri yang kuat, Tang Wulin akan bergegas keluar dari kursinya. Ingin menguji kekuatan barunya. Saya bertanya-tanya bagaimana kelas tempur di Shrek. Grup saya hanya memiliki 4 orang dan kami akan melawan Guru Shen dan Guru Wu, namun kami jauh lebih kuat daripada kelompok lain. Kami juga memiliki Wu Shiduo dan 4 cincinnya. Kita semua memiliki 3 cincin. Bahkan, keterampilan fusi jiwa Wu Shiduo sudah sekuat gabungan seluruh kelompok. Arena perdebatan terletak di sisi selatan lantai pertama gedung sekolah. Setelah melewati koridor yang lebar, para siswa menemukan diri mereka di arena lingkaran besar. Itu berdiameter lebih dari 100 meter. Dengan semua jenis mesin melapisi batas untuk merekam pertempuran, menganalisis pertempuran tersebut, dan bertindak sebagai pengamanan jika terjadi kecelakaan. Tidak seperti di mana mereka telah memperjuangkannya untuk menjadi presiden kelas. Ini adalah arena pertarungan yang asli. Sementara cedera yang ditimbulkan di medan perang virtual juga membuat jalan mereka menjadi kenyataan. Bahaya kematian tidak tampak di atas para siswa. Mereka tidak bisa mati di sana dan karena itu bertempur lebih agresif. Mengambil lebih banyak risiko daripada seandainya mereka berada di dunia nyata. Ini tidak terjadi di sini. Shen Yi dan Wu Zhangkong naik panggung. Para siswa dialihkan ke samping dan berbaris di tepi platform. Sadar akan obrolan ringan, Tang Wulin memberi isyarat agar teman-teman sekelasnya tenang. Tetapi mendapati bahwa tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Beberapa orang langsung mengabaikannya. Dia menghela nafas panjang. Sepertinya ketidakhadiran saya membuat saya kurang penting di mata mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Saya hanya harus bekerja keras untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Shen Yi menyapu matanya yang tajam menembus kerumunan. Secara alami, kelas tempur terdiri dari pertarungan langsung. Fokus hari ini adalah kerja tim. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Bersama dengan kelompok Anda akan bertarung dengan saya atau Guru Wu. Terlepas dari armor perang kami akan menggunakan kekuatan penuh kami. Bibirnya sedikit melengkung ke atas. Grup manapun yang mengalahkan kita akan mendapat nilai penuh. Kalau tidak, skor Anda akan tergantung pada kinerja Anda. Putuskan siapa yang ingin Anda lawan, saya atau Guru Wu. Kami juga akan menilai keputusan Anda. Anda akan memiliki waktu 5 menit untuk dibahas. Maka pertempuran akan dimulai dengan kelompok dewan kelas.
Gu Yue, Luo Guixing, dan Wu Siduo beringsut lebih dekat ke sisi Tang Wulin. Wajah Tang Wulin adalah gambar meminta maaf. Maaf tentang ketidakhadiran saya. Setelah menerobos ke peringkat 30, tubuh saya mengalami beberapa masalah yang tidak terduga. Saya harus bolos kelas sampai meditasi saya selesai. Wu Siduo bertindak seolah-olah dia tidak mendengar permintaan maafnya sama sekali. Kita bisa membicarakannya setelah pertempuran. Jadi, siapa yang harus kita pilih? Guru Wu. Jawab Tang Wulin segera. Kenapa? Wu Siduo mengangkat alis padanya. Sudah jelas bahwa Guru Wu kuat. Sebenarnya, dia harus lebih kuat dari Guru Sen. Gu Yue dan aku datang ke Akademi Shrek dari Akademi Issea bersama Guru Wu. Dia adalah guru kami selama kami di sana. Jadi kami memahami kemampuannya. Karena kedua guru itu kuat, saya pikir akan lebih baik untuk meminimalkan faktor yang tidak diketahui dalam pertempuran. Itu sebabnya jika kita memilih Guru Wu, kita setidaknya bisa merencanakan kemampuannya. Aku setuju, kata Luo Guixing. Kami tidak punya banyak waktu. Beri kami ikhtisar cepat keterampilan jiwa Guru Wu. Nada suaranya kuat. Itu memberinya penampilan sebagai pemimpin tim. Tang Wulin mengamati teman satu grupnya sejenak. Tidak cukup tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Menggelengkan kepalanya sekali. Ia melanjutkan untuk menggambarkan keterampilan jiwa Wu Zhangkong dan karakteristik jiwa bela dirinya. Apa peran kita? Tanya Wu Siduo. Karena dia biasanya bertarung sendirian. Dia tidak terbiasa dengan taktik tim. Tang Wulin, kamu pandai mengendalikan. Tapi kamu lebih baik dalam menyerang. Anda harus menjadi pelopor, kata Luo Guixing. Wu Siduo, kamu harus meluncurkan serangan menyelinap dari samping. Saya akan berada di pusat untuk mengendalikan aliran pertempuran. Dan Gu Yue akan memberikan tembakan perlindungan dari belakang. Ini pertama kalinya kami bertarung bersama. Jadi rencana kami tidak bisa terlalu rumit. Sederhana adalah kuncinya di sini. Tepat ketika Gu Yue membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Tang Wulin menarik tangannya dan berkata, "Baiklah. Ayo lakukan apa yang kamu katakan." Luo Guixing tersenyum. 5 menit mereka telah berakhir. Mereka berempat naik panggung. Kami memilih Guru Wu, kata Luo Guixing. Tang Wulin berdiri di depan dengan Luo Guixing tepat di belakangnya. Gu Yue ada di belakang Luo Guixing. Dan Wu Siduo tetap di samping Tang Wulin. Itu adalah formasi pertempuran yang aneh. Wu Siduo mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin. Bisakah kamu membuatnya sibuk? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Guru Wu memiliki 7 cincin. Saya hanya bisa membelikan kami sedikit waktu. MN. Lakukan yang terbaik, kata Wu Siduo. Tang Wulin. Beri kami waktu 3 detik, kata Luo Guixing. Aku akan mendukungmu. Jadi jangan menahan diri sama sekali. Baik. Dengung memenuhi udara saat kubah cahaya menutupi arena. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Matanya fokus pada sosok di depannya. Berdiri 50 meter jauhnya adalah Wu Zhangkong. Jubah putihnya yang biasa mengepul di auranya yang dingin. Mulailah, mengumumkan Sen Yi. Suara yang tajam menembus dengung. Tang Wulin mulai beraksi dalam sekejap mata. Tanah retak di bawah kakinya saat dia mengerahkan kekuatannya. Dia melompat ke arah Wu Zhangkong. Cincin jiwanya muncul di sekelilingnya di tengah penerbangan. Sekarat dalam cahaya ungu mereka. Dia memiliki 3 cincin jiwa ungu sekarang. Ini di luar konfigurasi optimal buku teks. Dan melambangkan kekuatannya. Di luar panggung, rekan-rekannya langsung menyadari bahwa ia telah menerobos. Rumput Blue Silver ditembakkan dari sekelilingnya atas perintahnya. Mereka berkilau lebih cerah dari sebelumnya. Pembuluh darah di dalamnya lebih kompleks. Seolah-olah mereka telah berubah dari daun menjadi milik manusia. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang perubahan di rumput Blue Silvernya. Tang Wulin tahu itu telah menjadi lebih kuat. Pertumbuhan ini tidak semata-mata disebabkan oleh perolehan cincin ketiganya. Melanggar segel Raja Naga Emas lainnya juga telah membantu dalam sublimasi jiwanya. Rumput bergegas menuju Wu Zhangkong seperti gelombang besar tanaman merambat. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya. Bin. Sementara tanaman merambat menyapu Wu Zhangkong. Cahaya melintas di mata Tang Wulin.
Esensi darahnya mendidih. Sisik emas berdesir di sepanjang lengan kanannya, melintasi bahu kanannya, dan melalui sebagian besar tubuhnya. Tangannya berubah menjadi cakar naga emas yang mematikan. Dia tidak berani menahan Wu Zhangkong. Tidak ketika Shen Yi dengan jelas mengatakan para guru akan bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Baru sekarang Wu Zhangkong bergerak. Cincin jiwa terwujud di bawahnya. 2 yang pertama berwarna kuning, diikuti oleh 3 cincin ungu. Akhirnya, 2 cincin hitam muncul, menyelesaikan konfigurasi yang menakutkan ini. Pedang Skyfrost terwujud di tangannya dalam sekejap. Suhu arena langsung jatuh. Dia mencubit ujung pedang dengan tangan kirinya. Dengan goyangan kanannya, pedang itu mengeluarkan cahaya ke telapak tangan kirinya, berkembang menjadi bunga. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Frost Scar. Alih-alih mengandalkan pedangnya, ia menggunakan keterampilan jiwanya tanpa berpikir panjang. Tang Wulin menghadapi aura perkasa dari Soul Sage 7 cincin dengan gigi terkatup. Tidak sekalipun rumput Blue Silver-nya rileks dalam serangannya terhadap Wu Zhangkong. Meskipun sebagian telah berpisah dari yang lain dan kembali kepadanya, itu berputar di depannya untuk membentuk perisai. Bab 342 Pertempuran Tim melawan Wu Zhangkong. Frost Scars terbang di udara, mengancam untuk merobek gelombang rumput Blue Silver. Seketika mereka bertabrakan. Bagaimanapun, rumput melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Alih-alih mengirisnya terpisah, Frost Scar hanya berhasil melapisinya di lapisan es, membekukannya. Adegan ini membuat Wu Zhangkong menyipitkan matanya, dan dia mengangguk pada dirinya sendiri untuk memahami. Saya mungkin tidak menggunakan kekuatan penuh saya, tapi saya memfokuskan semua Frost Scars saya pada satu tempat. Rumput Blue Silver Wulin benar-benar telah tumbuh lebih kuat. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, cahaya perak mekar di kaki Wu Zhangkong. Luo Guixing menggunakan Spatial Lock, mengatur waktu sehingga diaktifkan segera setelah Wu Zhangkong menggunakan Frost Scar. Saat yang tepat dia akan mengirimkan keterampilan jiwa lain. Perbedaan besar dalam kultivasi mereka berarti bahwa Luo Guixing tidak bisa sepenuhnya menahan Wu Zhangkong. Namun, ia nyaris tidak berhasil mengganggu Wu Zhangkong dan mencegahnya melatih keterampilan jiwa. Wu Shiduo menukik pada saat itu. Dari awal pertempuran, dia memastikan untuk tetap satu langkah di belakang Tang Wulin, siap menerkam di setiap pembukaan. Luo Guixing instan tersandung Wu Zhangkong. Dia terjun dengan keterampilan jiwa pertamanya, Hell Rush. Dia tiba di depan Wu Zhangkong dalam bayangan kabur, mencakar tulang rusuknya. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertarung bersama, mereka berempat disinkronkan dengan sempurna. Jubah putih Wu Zhangkong berkibar saat dia memutar tubuhnya untuk memenuhi serangan cakar. Pedangnya menghalanginya dengan deringan logam yang keras. Pertahanannya yang sempurna memesona Wu Shiduo. Dia tampak seperti tersambar petir. Sebelum Wu Zhangkong bisa menghukumnya karena kesalahannya, Luo Guixing memindahkannya. Tang Wulin mengambil keuntungan dari serangan Wu Shiduo untuk menutup jarak antara dia dan Wu Zhangkong. Sekarang di depan Wu Zhangkong, dia menebas dengan cakar naganya, merobek udara dengan desisan yang terdengar. 5 lampu emas gelap keluar dari cakarnya. Topeng es Wu Zhangkong akhirnya pecah, mengungkapkan sedikit keheranan. Pedangnya terangkat untuk memenuhi serangan ini dengan pedang putih miliknya sendiri. Balok ini jauh lebih besar dari Frost Scar sebelumnya, tetapi jauh lebih sederhana dalam konstruksi. Hanya menyerupai pisau panjang. Namun, Tang Wulin melihat melalui penampilannya yang sederhana. Pada kenyataannya, itu adalah serangan yang terdiri dari ribuan bekas luka Frost yang menyatu bersama. Meskipun itu adalah keterampilan jiwa pertama Wu Zhangkong, penggunaannya yang mahir mengubahnya menjadi binatang buas yang menakutkan untuk diperhitungkan. Sinar pedang putih dan cahaya keemasan bertabrakan dalam ledakan partikel. Tang Wulin keluar dari bursa tertutup lapisan es. Tetapi Wu Zhangkong juga telah dipaksa kembali. Dia memblokirnya. Tang Wulin melepaskan raungan primal dan 3 cincin jiwanya yang ungu menghilang. Cincin jiwa emas bercahaya muncul di tempat mereka. Esensi darah menggelegak dalam dirinya. Dengan gila mengalir melalui tubuhnya saat dia mengaktifkan tubuh naga emas. Gold Light merayap keluar dan melilit tubuh Tang Wulin.
Deru naga bergemuruh di seluruh stadion. Dan seluruh tubuh Tang Wulin berubah warna keemasan. Lengan kanannya meledak. Mengungkapkan lengan kanannya yang berskala emas meledak dengan kekuatan. Setiap skala tunggal tegak. Dan cakarnya tampak telah tumbuh sedikit lebih besar. Kekuatan esensi darahnya yang melonjak langsung menghilangkan embun beku di tubuhnya. Dia menebas dengan cakarnya sekali lagi. Mengirim 5 balok emas gelap yang masing-masing panjangnya lebih dari 2 meter. Saat mereka muncul, ruang antara Tang Wulin dan Wu Zhangkong tampak berubah. Naga meraung menjadi lebih keras dari sebelumnya. Beberapa saat sebelum ini, Luo Guixing memindahkan Wu Siduo ke belakang Wu Zhangkong. Mengambil keuntungan dari waktu yang dibeli Tang Wulin dengan bentrokan eksplosifnya melawan Wu Zhangkong. Dia memanggil jiwa bela diri keduanya. Cahaya hitam dan putih berputar di sekelilingnya. Tubuhnya tumbuh lebih besar dan berubah menjadi harimau putih neraka. Lawan mereka adalah Sol Sage 7 Cincin dan seorang guru di Shrek Academy. Tidak ada gunanya menahan diri atau mengulur waktu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah keluar dari awal. Rencana Luo Guixing mengharuskan bermain untuk setiap kekuatan mereka dan membuat mereka melepaskan serangan terbesar mereka pada Wu Zhangkong pada saat yang sama. Selama mereka melakukan itu, mereka setidaknya akan dapat menampilkan kekuatan mereka dengan benar. Sementara Tang Wulin menyerang Wu Zhangkong dari depan dengan Golden Dragon Dreadclaw. Wu Siduo menyerangnya dari belakang dalam bentuk Hell White Tiger-nya. Pada saat yang sama, tombak berwarna kuat muncul di udara dan menembak ke arah kepala Wu Zhangkong mengikuti busur yang diplot dengan tepat. Rahang pada dasarnya setiap siswa yang menyaksikan sudah turun. Serangan gabungan dari dewan kelas mereka terlalu ganas. Terutama Tang Wulin Golden Dragon Dreadclaw dan Wu Siduo Hell White Tiger. Semua orang bisa merasakan kekuatan ganas dari dua serangan itu. Menghadapi serangan dari 3 arah yang terpisah. Cincin jiwa keempat Wu Zhangkong menyala saat dia hanya menusukkan pedang langit es ke arah langit. Tang Wulin dan Wu Siduo segera merasa seolah-olah mereka tidak lagi berperang dengan manusia. Sebaliknya, mereka menentang gunung yang menjulang. Mereka tahu mereka tidak akan bisa mengguncang gunung ini tidak peduli apa yang mereka coba. Badai energi meledak dari Wu Zhangkong. Itu menyapu lawan-lawannya. Mengarahkan Wu Siduo. Mengalahkan Golden Dragon Dreadclaw Tang Wulin. Dan akhirnya membubarkan hujan es tombak berwarna-warni. Boom yang menggelegar mengguncang arena. Penghalang yang mengelilinginya bergetar di depan gelombang kejut. Keheningan yang tegang turun ke penonton ketika mereka menyaksikan panggung yang dipenuhi debu dengan mata menyipit. Dengan tidak sabar menunggu debu mengendap dan mengungkapkan hasil dari bentrokan itu. Tiba-tiba, suara dengung menembus keheningan. Dan cahaya biru menembus langit. Itu membentang 7 meter ke udara. Lalu menampakkan dirinya sebagai pedang besar biru raksasa. Gelombang dingin meletus dari sana. Menjatuhkan Tang Wulin dan Hell White Tiger dari kaki mereka. Pedang raksasa itu kemudian terbelah menjadi 9 pedang terpisah dan menembak ke arah Tang Wulin dan Wu Siduo. Bahkan siswa yang menyaksikan di luar panggung merasa sulit untuk bernafas di hadapan kekuatan pedang. Cahaya perak menyelimuti Wu Siduo. Memindahkannya keluar dari bahaya sekali lagi. Dengan salah satu target mereka hilang. 9 pedang berubah arah. Memfokuskan semua kekuatan dingin mereka pada Tang Wulin. Bahkan jika dia memiliki 9 nyawa, Tang Wulin tidak akan selamat dari serangan hebat ini. Wu Zhangkong telah menggunakan keterampilan jiwanya yang keempat dan kelima. Frost Song dan Frost Song Moon. Dia tidak menahan apapun. Segera menggunakan 2 keterampilan jiwanya yang terkuat. Tidak ada cara bagi Tang Wulin untuk menghindari 9 pedang ini. Namun, beberapa inci sebelum mereka mengirisnya berkeping-keping, dia menghilang dalam sekejap cahaya perak. Luar biasa. Semua penonton berpaling menatap Luo Guixing dengan kagum. Ini adalah kedua kalinya dia memindahkan teman satu timnya keluar dari jalan yang berbahaya tepat pada waktunya. Selanjutnya, teleportasi kedua terjadi hanya sepersekian detik sebelum Frost Song memotong Tang Wulin menjadi berkeping-keping. Bahkan Tang Wulin telah mempersiapkan diri untuk mengambil serangan dengan cakar naganya. Namun, para siswa segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seperti mereka, Luo Guixing memasang ekspresi kaget. Dia perlahan-lahan menoleh untuk melihat ke belakang. Sebelumnya,
Dia telah memindahkan Wu Shiduo di depannya untuk melindunginya dari gelombang dingin. Tang Wulin, bagaimanapun, telah diteleportasi ke belakang, tepat di sebelah Gu Yue. Bab 343 Kekalahan Total. Luo Guixing menatap Gu Yue dengan kaget. "Kak, kamu bisa mengendalikan ruang?" Gu Yue dengan tenang bertemu dengan tatapannya. "Jika Anda bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Hati-hati." Wu Shiduo memperingatkan ketika dia berbalik untuk menghadapi Wu Zhangkong. Dia meraung ke langit dan melesat ke depan. Bentuk harimau besarnya menjadi transparan. Frost Song Moons memenuhi langit. Di hadapan tuduhan Wu Shiduo, Wu Zhangkong hanya mengangkat tangan kanannya untuk memegang pedang besar Frost Song yang besar. Dia mengarahkannya ke langit, menyapu pandangan dingin keempat lawannya. Alih-alih menyerang dengan pedangnya, ia mendorong tangan lainnya ke Wu Shiduo yang masuk. Cincin jiwa keduanya menyala, dan kabut putih muncul dari telapak tangannya, menelan Hell White Tiger dalam sekejap. Kemudian, dia menggunakan Frost Song dan menebas tiga lainnya dengan puluhan Frost Scars. Tang Wulin berjalan di depan Luo Guixing, ketenangan yang tenang di wajahnya. Meskipun dia menghadapi Wu Zhangkong, dia tidak bingung sama sekali. Cincin jiwanya muncul dan menyala. Dan dengan dia di pusat semua itu, sekelilingnya mulai berubah tembus. Rumput Blue Silver mengerumuni tanah, memanjat untuk membentuk jaring raksasa di sekitarnya. Luo Guixing dan Gu Yue. Jaring yang ditenun rapat seperti rumput anggur berhasil menahan serangan Frost Scars. Membeli waktu bertiga, tetapi tanaman merambat segera mulai saling menghancurkan. Tang Wulin menghendaki tombak rumput Blue Silver meletus dari tanah, mengirim puing-puing terbang kemana-mana. Tombak memperkuat jaring, bertindak sebagai pertahanan sekunder melawan Frost Scars. Dengan kedatangan mereka, tingkat di mana Frost Scars merobek pertahanannya segera melambat. "Putar!" teriak Gu Yue. Dengan lambaian tangannya, cincin jiwanya menyala satu persatu, menyulap tornado hijau raksasa di sekelilingnya dan Tang Wulin. Tornado itu menghisap puing-puing di sekitarnya dan meluas. Dengan cepat berubah menjadi badai pasir yang serupa dengan yang ia gunakan terhadap Wu Shiduo tempo hari. Luo Guixing, bagaimanapun, tidak di mata tornado. Ini mengirim Luo Guixing tersandung keluar dari kekacauannya. Namun, sebuah anggur melesat, melilit pinggangnya, lalu menariknya kembali ke Tang Wulin dan Gu Yue. Gu Yue menatap Tang Wulin. "Kamu terlalu baik hati. Tidakkah kamu melihat bahwa dia menargetkan kamu?" Tang Wulin hanya bisa memberinya senyum lemah lembut sementara ekspresi Luo Guixing menjadi gelap. Namun, kejutan segera menyebar di kedua wajah mereka. Tepat di depan mata mereka, Gu Yue melangkah maju. Dia mengenakan ekspresi muram. Tiga jiwanya berdering ketika gelombang kekuatan mengamuk di sekelilingnya. Tangannya menari seperti kupu-kupu. Bola-bola cahaya terus-menerus muncul dan menari dalam angin tornado. Tornado dimulai dengan rona hijau, tetapi Gu Yue menambahkan es ke dalamnya saat tumbuh lebih besar, bercampur dengan tanah yang longgar untuk memberinya sedikit warna biru. Dengan penambahan es, mereka bertiga bisa dengan jelas merasakan penindasan dingin dari pedang langit es Wu Zhangkong berkurang. Luo Guixing menatap kosong ke pemandangan di depannya. Masih belum berakhir. Tangan Gu Yue sekarang mengambil rona perak saat dia menembakkan lampu perak ke tornado, memberinya sedikit kegelapan. Luo Guixing kehilangan kata-kata. Dia bisa mengendalikan 4 elemen. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Yue menggunakan api, tanah, es, dan ruang. Tapi itu belum semuanya. Dia bahkan bisa menggabungkan mereka bersama. Menggabungkan 2 elemen menciptakan tornado di puncak tingkat 3 cincin. 3 elemen memungkinkannya mencapai level 4 cincin. Sekering 4 elemen memungkinkannya untuk menyaingi kekuatan macan putih neraka Wu Shiduo. Namun, ini bukan akhir dari tornado kuat elemen. Pada titik ini, semburat abu-abu menodai warna hijau asli tornado. Itu melolong dengan kesunyian yang mematikan. Bekas luka Frost terbang ke tornado tetapi langsung digiling menjadi bubuk. Yang lain terbang tepat sesudahnya. Tetapi hasilnya persis sama. Shen Yi telah mematikan layar untuk pertempuran terakhir. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilihatnya oleh semua orang.
Ini berarti bahwa Luo Guixing tidak melihat pertarungan terakhir Gu Yue melawan Wu Shiduo selama kompetisi untuk posisi presiden kelas. Jadi dia sama sekali tidak menyadari betapa kuatnya dia. Itu juga bukan jenis yang akan disebutkan oleh Wu Shiduo. Akibatnya, ini adalah pertama kalinya Luo Guixing menyaksikan kekuatan Gu Yue. Luo Guixing tidak menerima Tang Wulin menjadi presiden kelas. Dalam pandangannya, kemampuan dan kekuatan kontrol Tang Wulin layak. Tetapi tidak ada yang mendekati puncak kekuasaan. Dia pikir Tang Wulin menang karena skema dan keberuntungannya. Bahkan, ia yakin bahwa ia dapat sepenuhnya mengendalikan dan mendominasi Tang Wulin dalam pertempuran 1 lawan 1. Namun, setelah menyaksikan pertunjukan hari ini dari kekuatan mengerikan Tang Dreadclaw naga emas Tang Wulin, pendapatnya berubah. Meskipun Dreadclaw tidak bisa dibandingkan dengan Hell Tiger milik Wu Shiduo, itu tidak perlu waktu untuk mempersiapkan seperti keterampilan fusi jiwa dan bisa langsung meledak dengan kekuatan yang mematikan. Selain itu, sekarang setelah mendapatkan cincin jiwa ketiganya, aura Tang Wulin jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang bisa menyamai tornado kuat elemen Gu Yue. Fakta bahwa dia bisa menggunakan 4 elemen untuk membuat serangan fusi di tengah pertempuran membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan spiritual setidaknya di ranah laut roh. Bahkan sebagai seorang ranker, Luo Guixing merasa kurang di hadapannya. Jadi dia adalah orang terkuat di kelas kita. Tapi, dia menyerahkan posisi ketua kelas ke Tang Wulin. Apakah itu berarti masih ada sesuatu yang lebih baginya? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Luo Guixing. Ketika tornado mengamuk, frost mist yang menutupi area di luarnya surut. Hell White Tiger tidak terlihat. Dan hanya Wu Shiduo yang tidak bergerak yang berdiri di tempatnya. Seluruh tubuhnya bersinar dalam cahaya. Benda beku. Wu Zhangkong menarik Frost Song Moons mengisi langit. Kemudian cincin jiwa ketiganya menyala, menunjukkan bahwa waktu untuk Sky Frost Slash-nya telah tiba. Dia tidak bergerak selangkah pun ke depan. Sebagai gantinya, ia hanya memerintahkan pedang besar Frost Song raksasanya untuk memotong ke bawah. Sebuah cahaya pedang sepanjang 10 meter melesat, bergerak sejauh 50 meter untuk mengiris tornado, langsung menghilangkannya. Bahkan serangan fusi kuat elemen tidak bisa menahan kekuatan Skyfrost Slash yang ditingkatkan oleh Frost Song. Selain itu, tabrakan keterampilan jiwa hanya memperlambat cahaya pedang, menyebabkannya hanya sedikit redup. Tornado hancur dalam sekejap. Pada saat Tang Wulin, Gu Yue, dan Luo Guoxing sudah terlihat, Wu Zhangkong sudah menyarungkan pedangnya. Bodoh. Dia menatap mereka dengan mata dingin. Kata itu bergema dengan kebenaran. Pertempuran telah berakhir, dan kelompok Tang Wulin telah kalah. Tanpa macan putih neraka Wu Shiduo, dan mempertimbangkan betapa lelahnya mereka semua. Jika Wu Zhangkong menekan serangan itu, mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Satu kata kritik ini membuat ketiganya merasa malu. Mereka semua mengerti apa yang dia maksudkan. Mereka hanya berkoordinasi satu sama lain dengan baik di awal pertempuran. Namun, mereka berantakan tak lama setelah Luo Guixing memindahkan Wu Shiduo dari bahaya dan Gu Yue melakukan hal yang sama untuk Tang Wulin. Kerja tim Tang Wulin dan Gu Yue sama sekali tidak sempurna. Terutama ketika Luo Guixing yang enggan ditambahkan ke dalam campuran. Koordinasi mereka hancur dengan cara yang sangat bagus. Mereka berempat bergabung tidak bisa berdiri sejajar dengan Wu Zhangkong. Apalagi ketika kerja tim mereka berantakan. Wu Zhangkong membanting salah satu telapak tangannya ke tubuh Wu Shiduo, mengusir embun beku yang menyelimuti dan menyentaknya. Meskipun dia telah benar-benar beku beberapa saat sebelumnya. Bahkan getaran sekecil apapun tidak dapat dilihat dalam tubuhnya yang sekarang sudah mencair. Mereka berempat menggantung kepala saat turun dari panggung. Shen Yi tidak menyumbangkan kata-kata kritik dan hanya memerintahkan kelompok berikutnya untuk naik. Wu Shiduo melihat dari Tang Wulin ke Luo Guixing. Dia kemudian mendengus dan berjalan pergi, mengenakan ekspresi jelek saat dia mencari tempat untuk duduk. Tang Wulin menghela nafas. Ini salahku. Saya meremehkan Guru Wu. Sekarang dia memiliki 7 cincin. Dia setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya juga tidak berkoordinasi dengan baik dengan semua orang. Luo Guixing tidak menanggapi. Dia hanya berjalan diam-diam, mencari tempat duduk juga.
Apakah Anda pemimpin tim? Gu Yue menatap Tang Wulin. Tidak, kamu tidak. Jadi mengapa kamu mengambil semua kesalahan? Dialah yang membuat rencana untuk tim. Tetapi Anda tidak mendengarnya mengatakan apa-apa. Mendengar ini, Luo Guixing menoleh untuk melihat Gu Yue. Kemarahan melintas di matanya. Tetapi Gu Yue mengabaikannya. Tang Wulin merajut alisnya. Tidak mungkin menjadi master armor pertempuran sendirian. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan kerja sama sepenuh hati semua orang. Hal-hal pasti tidak terjadi seperti yang ia harapkan. Bab 344 mengusir keraguan. Membuat armor perang satu kata di level mereka menyerukan untuk melampaui batas mereka. Jika Tang Wulin dan kelompoknya tidak bersatu, ini semua akan menjadi mimpi pipa. Namun, jelas bahwa baik Wu Shiduo maupun Luo Guixing tidak menghormati Tang Wulin. Ini wajar karena dia adalah ketua kelas. Posisi yang membuatnya menjadi target banyak perhatian dan permusuhan di kelasnya. Apakah saya benar-benar menginginkan semua ini? Tapi Tang Wulin bukan orang yang mundur dari tanggung jawabnya. Sekarang dia adalah presiden kelas. Dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi peran itu terlepas dari tantangannya. Dia menepuk bahu Gu Yue. Menyampaikan padanya bahwa dia tidak membutuhkannya untuk berbicara untuknya. Dia mendekati sisi Luo Guixing dan duduk. Kamu sangat kuat dan pandai memerintah. Tetapi Anda tidak dapat menyangkal hal itu sekarang. Saya adalah presiden kelas 1, kata Tang Wulin pelan. Alis Luo Guixing melengkung. Terus, Tang Wulin tersenyum. Sudut matanya berkerut. Tidak banyak. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengambil posisi saya semester ini. Anda adalah orang yang cerdas. Jadi Anda harus tahu perselisihan internal hanya akan membuat kita semua kembali. Bahkan jika Anda tidak menghormati saya, Anda masih harus bekerja sama dengan saya. Kami berada di grup yang sama saat ini. Sebuah tim. Dan kami juga merupakan dewan kelas-kelas 1. Berkultivasi seperti mendayung perahu di hulu. Itu tidak mudah dan membutuhkan banyak usaha. Jika kita ingin melebihi teman sebaya kita, maka kita harus membuang dendam kita dan fokus pada kultivasi. Aku jamin bahwa sebagai pandai besi, aku akan memperlakukan semua orang dengan setara dan menempa kemampuan terbaikku. Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan semua orang. Terutama agar kita dapat berhasil membuat baju perang satu kata. Saya juga akan berjanji kepada Anda bahwa pada akhir semester, kita semua akan memiliki beberapa potong baju perang. Kita semua akan berada pada tahap yang sama dalam hal itu. Jadi jika Anda berencana untuk merebut kursi ketua kelas dari saya, bekerja keras, tumbuhkan dan tingkatkan. Kemudian datang semester depan. Cobalah untuk mengalahkan saya. Dia meninggalkan Luo Guixing sendirian untuk merenungkan kata-kata itu dan berjalan ke Wu Shiduo. Karena dia memiliki sepasang telinga yang baik dan duduk tidak jauh dari Luo Guixing, Wu Shiduo telah mendengar semua yang dikatakan Tang Wulin. Dia mengangkat kepalanya ketika dia mendekat. Mata tertuju padanya. Aku yang harus disalahkan atas hilangnya pertempuran ini. Tang Wulin membalas tatapannya. Kata-kata itu membuat bibirnya stabil dan tidak goyah. Saya tidak berkoordinasi dengan baik dengan semua orang dan meremehkan kekuatan Guru Wu. Kita mungkin bukan teman, tetapi kita harus menjadi kawan. Jadi, aku akan jujur padamu. Saya bukan pandai besi peringkat keempat. Aku sebenarnya peringkat 5. Pernyataan itu membawa semua jenis menggigil di punggungnya. Melihat reaksinya, Tang Wulin tersenyum. Menjadi teman denganku. Seseorang yang bisa menjadi pandai besi ilahi di masa depan adalah ide yang bagus. Lagi pula, tujuan kita adalah armor perang 4 kata di masa depan. Kan? Dia mengulurkan tangannya ke Wu Shiduo. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambilnya dan mengguncangnya dengan keras. Hari ini setelah kelas, aku akan menempa logam untuk baju perang kita. Ketika mereka menarik kembali tangan mereka, sebuah suara terdengar ke sisi mereka. Apa yang kamu katakan itu benar, kata Luo Guixing saat dia berjalan. Jelas selesai dengan pikirannya. Tang Wulin berbalik menghadapnya. Kali ini, Luo Guixing mengambil inisiatif untuk menawarkan tangannya. Kamu adalah ketua kelas dan pemimpin kelompok kita. Tetapi jika Anda pernah melakukan kesalahan,
maka Anda harus bertanggung jawab. Saya akan menunggu saat itu datang. Tang Wulin menerima gerakannya. Terima kasih atas doronganmu. Tatapan mereka berbenturan di udara. Bunga api menyembur kemana-mana. Terlepas dari sifat sombong Luo Guixing, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Karena dia tidak bisa berhadapan dengan Tang Wulin pada saat ini, dia harus menjadi lebih kuat. Prioritas nomor satu Luo Guixing selalu meningkatkan dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa mengalahkan Tang Wulin selama mereka di lapangan luar, maka dia tidak akan pernah berdiri di puncak. Tang Wulin, Gu Yue, dan Wu Shiduo adalah target baginya untuk dilampaui. Sementara itu, Tang Wulin memberi isyarat kepada Gu Yue padanya. Dia melepaskan tangan Luo Guixing dan meletakkan wajahnya sendiri di tengah. Gu Yue menjatuhkan tangannya di atas tangannya dengan gerakan yang dipraktikkan. Wu Shiduo dan Luo Guixing bertukar pandangan sebelum menambahkan tangan mereka di atas tumpukan. Shen Yi, yang telah memperhatikan kelompok mereka sejak awal pertempuran, melengkungkan bibirnya ke senyum puas ketika dia melihat keempat akhirnya mencapai solidaritas kelompok. Tantangan tidak menakutkan, tetapi tidak tahu bagaimana mengatasinya. Saya tidak ragu bahwa Tang Wulin tidak kekurangan dalam hal itu. Penilaian kakak senior itu benar. Dia adalah pemimpin sejak lahir. Saat sisa pertempuran berlalu, kelompok Tang Wulin memperhatikan mereka dengan cermat. Kelompok segera setelah mereka juga memilih Wu Zhangkong. Setelah itu, beberapa orang memutuskan untuk mencoba peluang mereka dengan Shen Yi. Mereka semua hancur pada akhirnya. Hanya kelompok Su Yucheng dan Yang Nianxia yang bertahan lebih dari beberapa menit. Baik Wu Zhangkong dan Shen Yi memiliki 7 cincin jiwa. Sebagai jiwa sage, kekuatan jiwa yang mereka konsumsi untuk mengalahkan para siswa hanyalah setetes di lautan. Setelah latihan ini dalam pertempuran kelompok, para siswa datang untuk mengakui kekuatan kedua guru. Mereka semua tidak berdaya di hadapan keduanya. Setelah kelas tempur, semua orang mendapatkan berbagai keuntungan dan kerugian dari pertempuran. Tetapi baik Shen Yi maupun Wu Zhangkong tidak melangkah maju untuk berkomentar. Mereka hanya mengakhiri kelas untuk hari itu. Ini adalah gaya pengajaran Akademi Shrek. Siswa dibiarkan merenungkan dan memahami sendiri tanpa petunjuk yang berlebihan dari orang lain. Apakah para siswa dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi adalah terserah mereka. Hanya mereka yang bisa menempuh jalan ini sampai akhir disebut jenius sejati. Mari kita makan siang sebelum kita membahas membuat baju perang. Tang Wulin telah meraih Luo Guixing, Wu Shiduo, dan Gu Yue segera setelah kelas berakhir. Bersama-sama, mereka berempat menuju ruang makan. Perut tak berdasar Tang Wulin mengejutkan kedua sahabat baru mereka. Pada saat dia selesai makan, Wu Shiduo menatap gunung piring. Wajahnya pucat dan tegang. Bagaimana kamu bisa makan sebanyak ini? Siapa yang membesarkanmu seperti ini? Ini bukan urusanmu, seru Gu Yue, duduk di samping. Luo Guixing mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin lalu ke Gu Yue. Dan dia mendapatkan fotonya. Pada saat yang sama, Wu Shiduo menatap Gu Yue. Cukup dingin untuk membeku. Saat dia akan berbicara, Tang Wulin menyela. Ayo pergi. Kita perlu menyewa kamar. Ada banyak bengkel di asosiasi pandai besi. Jadi mari kita menyewa satu saja di sana dan menggunakannya sebagai basis kami. Membuat armor perang jelas merupakan prioritas utama mereka saat ini. Dan keempatnya pergi ke asosiasi pandai besi. Tang Wulin menemukan Feng Wuyu ketika mereka sampai di sana. Dengan cepat membahas tujuan kunjungan mereka. MN. Baik. Saya akan memberi Anda kamar anak-anak. Anda akan dikenakan biaya anak-anak 1000 poin kontribusi setiap bulan. Feng Wuyu berkata sambil tersenyum. Terima kasih guru. Tang Wulin dibuat untuk pergi dengan teman-temannya. Tetapi Feng Wuyu tiba-tiba meraih lengannya. Tunggu. Saya akan memberi Anda 2 jam. Setelah itu, temui aku. Kami akan pergi menempah. Anda tidak punya waktu untuk disia-siakan. Bukan. Baiklah, baiklah. 2 jam sudah cukup. Tang Wulin tersenyum masam. Dia takut cahaya gila berkilauan di mata Feng Wuyu. Guru ini tidak dapat diprediksi sampai ekstrim. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran dengan apa yang akan diajarkan Feng Wuyu kepadanya sekarang karena dia mampu mencoba pemurnian roh lagi.
2 jam lebih dari cukup waktu untuk mengolah logam. Meskipun Tang Wulin sudah memiliki persediaan banyak perak dan perak ajaib, Wu Siduo dan Luo Guixing baru saja memilih logam mereka di Asosiasi Pandai Besi. Wu Siduo adalah besi gabus, logam atribut kegelapan yang langka dengan aura dingin yang suram. Sifatnya aneh dan hanya sedikit yang bisa menggunakannya dengan benar. Akibatnya, itu cukup murah. Luo Guixing memilih tembaga 1000 momen. Logam atribut ruang. Itu sempurna untuknya. Dan tidak terlalu mahal untuk logam kelas menengah. Tang Wulin hampir tidak bisa menyembunyikan persetujuannya atas pilihan mereka. Tidak ada yang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan memilih logam kelas atas di luar apa yang bisa mereka gunakan. Melakukan hal itu akan sangat menghambat proses pembuatan pertempuran baja. Tidak peduli seberapa baik dia bisa menempa logam. Bab 345 Bagian armor pertempuran pertama. Tujuan utama membuat baju perang satu kata adalah untuk mempersiapkan masa depan. Begitu tiba saatnya bagi kelompok Tang Wulin untuk membuat baju perang 2 kata. Mereka akan dapat menggunakan bahan yang sama sekali baru. Mereka tidak akan terbatas pada logam yang mereka pilih sekarang. Saat memasuki bengkel sewaan mereka, kekaguman bersinar di mata Luo Guixing ketika dia melihat seberapa besar itu. Penatua Feng memperlakukanmu dengan sangat baik. Lokakarya itu setidaknya 150 meter persegi. Ruangan itu setidaknya 2 kali lebih besar dari apa yang biasanya bisa disewa orang. Dan itu diisi dengan semua peralatan dan peralatan terbaik. Rak kosong untuk logam berdiri di satu sisi. Semua ini datang dengan harga murah 1000 poin kontribusi sebulan. Sekarang ini manfaat dari memiliki koneksi. Tang Wulin tersenyum malu-malu. Kita bisa membicarakannya setelah aku ribuan memperbaiki logammu. Gu Yue, apakah Anda sudah membuat desain kasar? Kita harus membahasnya sebelum saya mulai menempa. Gu Yue mengangguk. Saya sudah mendapatkan umpan balik dari 2 lainnya beberapa hari terakhir ini. Saya juga memahami situasi Anda. Jadi saya bisa menyelesaikan beberapa draft pertama. Dia berjalan ke meja tempa dan mengeluarkan cetak biru dari cincin penyimpanannya. Dengan satu di tangan, dia berbalik menghadap mereka. Untuk bagian pertama dari armor perang kita, aku memutuskan baju besi untuk tangan kanan kita. Saya memilih bagian ini karena ini yang paling mudah digunakan dalam pertempuran dan akan segera menghasilkan peningkatan kekuatan terbesar. Dia membentangkan cetak biru di tangannya, lalu menunjuk ke berbagai gambar. Armor tangan terbuat dari bagian terpisah yang menutupi tangan yang sebenarnya, menjulur melewati lengan bawah, dan berjalan sampai ke siku. Jadi sungguh, itu baju besi untuk tangan dan lengan Anda. Ini adalah desain yang saya buat untuk Anda. Kamu memilih perak yang berat. Properti utamanya adalah penguatan kekuatan jiwa. Setelah memikirkan apa yang paling cocok untukmu, aku menyimpulkan bahwa karena tanganmu bisa berubah menjadi cakar naga emas, akan sangat penting bagi armor tanganmu untuk mengembang di sampingnya. Untuk mengakomodasi itu, saya menambahkan inti sirkuit transformasi di telapak tangan yang akan memungkinkan baju besi untuk berubah bersama dengan lengan Anda. Saya juga meninggalkan lubang di ujung jari baju besi untuk cakar Anda karena mereka sudah senjata yang sangat tajam. Untuk memperkuat esensi darah dan kekuatan jiwa Anda, saya menambahkan inti sirkuit ke bagian belakang pelindung tangan. Ini adalah inti sirkuit 2 loop yang saya dirancang khusus. Gu Yue memeriksa seluruh desain tanpa meninggalkan satu detail pun. Tang Wulin terpana dengan betapa teliti dan rumit pekerjaannya. Desainer luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin belajar tentang inti sirkuit dan melihat kompleksitas yang tersembunyi di dalam desain. Membuat desain ini menjadi kenyataan jelas akan sulit. Tang Wulin mencuri pandang pada Wu Siduo dan Luo Guixing. Dia tidak bisa melihat adanya perubahan aneh dalam ekspresi. Tanda yang jelas bahwa desain Gu Yue berada di jalur yang benar. Setiap bagian dari baju tempur pertempuran satu kata membutuhkan setidaknya 3 inti sirkuit, kata Gu Yue, membungkus penjelasannya. Sebagai perbandingan, setiap bagian dari baju besi 2 kata membutuhkan 5 inti sirkuit. Inti sirkuit ini harus dibangun ke dalam logam itu sendiri, sehingga diperlukan logam olahan berkualitas tinggi. Ribuan logam olahan adalah minimum untuk membuat baju besi satu kata. Tang Wulin mengangguk.
Untung aku melihat desainmu dulu. Sekarang saya tahu apa yang harus difokuskan pada peningkatan ketika saya menempa logam. Setelah saya selesai memolesnya, saya akan membentuknya sesuai dengan desain. Sementara saya membentuknya, saya akan memperbaikinya untuk kedua kalinya dan membuat logam lebih kuat atau lebih fleksibel. Mana yang lebih cocok dengan desain? Luo Guixing melihat Tang Wulin dengan kaget. Kamu bisa memperbaiki logam 2 kali. Dia pernah mendengar bahwa logam 2 kali yang disempurnakan sangat penting dalam membuat baju perang. Tang Wulin mengangguk. Luo Guixing menatap matanya. Jika itu benar, maka aku merasa jauh lebih baik tentang rencananya sekarang. Membuat armor perang kita seharusnya lebih mudah dari yang aku kira. Kalau begitu mari kita mulai. Jawab Tang Wulin. Kami akan mengambil satu langkah pada satu waktu. Gu Yue. Selesaikan sisa desain dan buat mereka tanpa cacat. Saya akan memulai pemurnian logam pertama kami. Setelah Anda menyempurnakan desain Anda, saya akan melakukan pemurnian kedua. Baik. Masing-masing dari 4 memiliki profesi masing-masing. Dan semua berbakat di bidangnya masing-masing. Dengan tujuan bersama untuk menjadi ahli armor pertempuran. Mereka sementara mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja bersama. 1 jam kemudian, 4 logam yang berkelap-kelip duduk di meja tempah. Itu adalah bongkahan-bongkahan dari 1000 perak kelas berat, perak ajaib, besi Stygian, dan tembaga 1000 momen. Hanya butuh Tang Wulin 1 jam untuk 1000 memperbaiki 4 bongkahan logam. Setiap kali dia selesai, seberkas cahaya melesat 1 meter ke udara, menandakan bahwa benda itu telah dipenuhi semangat. Tang Wulin tampak sangat santai selama seluruh proses. Meskipun merasa tidak puas, Wu Shiduo dan Luo Guixing harus mengakui bahwa dia adalah pandai besi terbaik yang bisa mereka harapkan. Keempat keping logam halus yang bersinar adalah buktinya. Apakah Anda punya saran untuk desain baju besi tangan saya? Tanya Gu Yue. Tang Wulin berpikir sejenak, membelai dagunya. Aku pikir itu sempurna. Lengan kanan saya adalah sarana serangan utama saya. Jadi membuat cakar naga emas saya lebih kuat adalah hal terbaik untuk dilakukan oleh baju besi tangan saya. Adapun rumput blue silver saya, itu akan baik-baik saja selama baju besi tidak menghalangi itu. Saya percaya pada keahlian Anda. Bagus, kata Gu Yue. Aku akan meminta kamu menyetujui desainku setelah aku menyelesaikannya. Kita akan membahas sisa desain dan proses pembuatannya sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan pergi. Baik, saya akan menemukan Penatua Feng. Jika kalian butuh sesuatu, telepon aku. Luo Guixing memperhatikan Tang Wulin saat dia keluar dari pintu. Lalu dia berbalik ke Gu Yue. Apakah dia selalu pandai-pandai besi ini? Gu Yue menatapnya dengan jijik. Dia jelas masih menyimpan dendam padanya atas tindakannya dalam pertandingan. Apa kamu tidak tahu? Beberapa orang hanya diberkati oleh surga. Luo Guixing hanya tersenyum pasrah sebagai tanggapan. Dia pergi ke cetak biru dan memeriksanya. Bagian desain ini terlalu rumit. Akan terlalu sulit bagi saya untuk membuatnya seperti ini. Jadi Anda harus merevisinya. Mereka bertiga terus mendiskusikan desain tanpa Tang Wulin. Adapun dia pergi mencari Feng Wuyu. Tang Wulin menyukai betapa sibuknya hidupnya. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri dan teman-temannya. Meskipun Xie Xie dan Su Xiaoyan bukan bagian dari kelompoknya, mereka akan selamanya menjadi anggota kelas 0 dan kawan-kawan terpercayanya. Dia tentu saja tidak melupakan mereka dan sudah memiliki solusi sempurna untuk kesulitan mereka. Yuanen Yehui dalam penyamaran prianya seperti biasa. Tidak ada satu hal pun tentang dirinya yang keluar dari tempatnya. Tepat ketika dia memasuki asrama, kerapiannya mengejutkannya. Lantai telah disapu. Tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Kemudian dia tiba di kamarnya dan menemukan seember air bersih duduk tepat di luarnya. Siapa yang melakukan ini? Dia membuka pintu dan membawa ember masuk. Alisnya berkerut. Beberapa orang terlintas di benaknya. Mungkinkah itu Tang Wulin? Tidak mungkin. Mempertimbangkan berapa banyak dia makan, saya yakin dia masih sering makan di ruang makan. Hanya surga yang tahu bagaimana reaksi Tang Wulin jika dia tahu apa yang dipikirkan Yuanen Yehui tentangnya. Apakah itu Yue Zhengyu?
Tidak mungkin pria itu sebaik ini. Meskipun dia benar-benar tahu aku bukan penguasa jiwa jahat sekarang. Dia masih mencoba untuk berkelahi denganku di kelas, mungkinkah itu dia? Sosok jangkung dan kurus muncul di benaknya. Wajahnya yang tampan berubah menjadi senyum nakal yang menunjukkan sedikit keangkuhan. Kemudian dia membayangkan dirinya memukulinya. Yuanen Yehui mengepalkan tinjunya saat memikirkan bocah itu. Dia mengambil ember air, menginjak pintu, membukanya, lalu membuang semua air, dan membanting pintu hingga tertutup. Setelah meletakkan ember, dia meletakkan tangannya di pinggul. Itu sama sekali tidak mengurangi kemarahannya. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Menghela nafas panjang, dia membuka tirai. Karena mereka tahu sekarang, tidak ada gunanya menjaga sandiwara ini sementara di asrama. Dia berjalan ke tempat tidurnya dan melepas mantel dan wignya. Memperlihatkan rambutnya yang merah gelap. Dia mengambil waktu sejenak untuk menggosok wajahnya. Wajahnya yang cantik segera muncul kembali. Kemudian bunyi letupan muncul dari tulangnya dan dia tumbuh sedikit lebih tinggi. Lekuk kewanitaannya menjadi lebih jelas. Penampilan asli saya benar-benar yang paling nyaman. Dia menyentuh pipinya, menikmati perubahan itu. Ketika tiba-tiba, rasa sakit melintas di matanya. Dia terhuyung-huyung ke tempat tidurnya. Tangan memegangi kepalanya saat dia jatuh ke atasnya. Tubuhnya mulai berkedut, dan rahangnya mengepal begitu erat sehingga hampir putus. Spasme merusak tubuhnya saat matanya perlahan menjadi merah. Air mata mengalir di wajahnya saat ketakutan mulai merayap di dalam dirinya. Yang bisa dia lihat di depan matanya hanyalah lautan darah. Tidak, teriaknya. Memaksakan dirinya tegak. Ketika dia duduk di tempat tidur sambil terengah-engah. Pintu terbuka dengan keras. Dan sesosok tubuh masuk ke dalam ruangan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Bersambung.